가라. 아. Diawali dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai penari di sebuah klub malam, dia diam-diam menyetrum seorang kurir narkoba dan mencuri sampel heroin untuk dikonsumsi sendiri. Saat itu juga sekelompok polisi berencana meringkus sang kurir, namun ternyata barang bukti sampel narkobanya sudah dibawa pergi oleh wanita tersebut sehingga misinya gagal total. 컸어요. 아, 씨발 것들 진짜. Di sisi lain kita akan melihat sang tokoh utama, dia adalah Taesik, dia merupakan penjaga tempat penggadaian, dia cukup dengan seorang gadis kecil yang merupakan anak tetangganya, yang ternyata putri dari wanita pencuri narkoba tadi. Anak ini bernama Somi. Sementara itu kita akan melihat seorang ketua gangster bernama Mensuk, ya, ini sedang dimarahi oleh seorang yang merupakan seniornya sendiri di dalam dunia kriminal, di mana sampel narkoba tadi ternyata milik dari senior ini, dan saat mengetahui bahwa sampelnya dicuri, senior pun menamparnya dan membuat hidungnya berdarah. Kembali ke si wanita yang sedang mengkonsumsi narkoba hasil curiannya, di mana dia sedang dimarahi oleh teman prianya karena wanita memakai dan menjual narkoba tersebut tanpa persetujuannya. 직접 처분하고 잠수타면 그만이야! Melihat kondisi ibundanya yang seperti itu, Somi pun hanya bisa terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa, sehingga hal ini menjadi jawaban kenapa Somi lebih sering bersama Taesik ketimbang bersama ibunya sendiri. Karena Somi tidak memiliki teman selain tetangganya sendiri yaitu Taesik. 짜잔! 내일 아트 할 거예요. 아저씨 정말 깡패예요? 내가 나쁜 사람처럼 보이니? 진짜요. 엄마 친구들 가면 갈 거예요. 내 별명은 뭐게요? 그때부터 계속 쓰레기통. 웃기죠? 아, 게임하고 싶다. Suatu hari saat Taesik pulang dari mengunjungi makam mendiang istrinya, ia pun melihat Somi sedang diriung oleh orang tua salah satu murid, di mana Somi ketahuan mencuri tas salah satu teman sekelasnya. 저 가방 네가 훔쳤어? Saat petugas bertanya di mana orang tuamu, Somi pun menunjuk ke arah Taesik, dan berharap dia akan membelanya, namun karena Taesik menganggap Somi sudah bertindak keterlaluan dan memalukan, dia pun pergi dari sana sehingga hal itu membuat Somi sangat kecewa. Di sisi lain, seorang pria bernama Jong Suk yang merupakan adik dari Mansuk tadi, di mana mereka berdua adalah kakak beradik yang melakukan berbagai bisnis ilegal, dengan menjual narkoba dan organ dalam tubuh manusia, seperti gangster atau mafia, mereka berdua memiliki banyak sekali anak buah, dan cukup terkenal di kalangan kejahatan tersebut. 춤추는 년. Kembali ke Taesik yang sedang bersama Somi, di mana Taesik terlihat tampak menyesal atas kejadian tadi yang mana Somi menceritakan kehidupannya yang benar-benar tidak memiliki orang yang peduli padanya. Kedua matanya pun berkaca-kaca ketika melihat Somi menangis sambil menceritakan hal tersebut. 내가 좋아하는 사람 한 개도 없어. Saat Somi sampai ke kamarnya dia pun terkejut, melihat ibunya sedang disiksa oleh Jong Suk yang sangat marah. Tujuan dia datang ke sana adalah untuk mencari di mana sampel narkoba itu disembunyikan, dan si wanita mengatakan bahwa sisa narkobanya disembunyikan di dalam tas kamera yang digadaikan di tempat pegadaian tetangganya, yang tidak lain adalah Taesik.
Saat Taesik pulang dia pun langsung dikejutkan dengan keberadaan dua anak buah Jong Suk yang sedang mencari kamera tersebut, dan Taesik ditodongkan sebilah pisau. Ia pun dengan santai dan super cepat merebut pisau tersebut, sehingga anak buah Jong Suk terkaget dan ketakutan. Saat seorang anggota mafia yang bertubuh besar menghampirinya, Taesik pun langsung menumbangkannya dalam sekejap. Jong Suk pun langsung mengirimkan anak buahnya yang lain. Pria ini keturunan Vietnam yang jago bela diri. Namanya adalah Ram Rowan. Ram Rowan pun memberikan telepon. Ia pun seketika terkejut, ketika mendengar suara Somi yang sedang disandra oleh Jong Suk. Saat itu Ram Rowan diperintahkan untuk membunuh anak buahnya dan Taesik pun tidak sedikit pun gemetar ataupun ketakutan. Sehingga Ram Rowan menganggap bahwa Taesik bukanlah orang sembarangan. Saat mereka mendapatkan barang yang diinginkan, mereka pun pergi membawa Somi sehingga itu membuat Taesik marah. Hal ini membuatnya kembali pada sosok di masa lalu. Hal ini membuat Jong Suk semakin penasaran siapakah sebenarnya Taesik ini. Selebay itu. He didn't flinch when I shot the gun. Tak lama kemudian Taesik mendapat telepon dari Mensuk, yang intinya jika ingin Somi dan ibunya selamat, dia harus melakukan sebuah tugas sesuai yang diperintahkan oleh Mensuk. Dan sesuai instruksi, Taesik pun disuruh untuk menjadi kurir narkoba. Ia harus membawa sebuah sampel narkoba yang wajib diserahkan kepada seorang mafia yang tidak lain adalah senior dari Mensuk. Tanpa rasa takut sedikit pun, Taesik datang sendirian ke tempat si senior untuk mengantarkan sampel narkoba sesuai perintah Mensuk. Dan ternyata itu merupakan sebuah jebakan dari Mensuk untuk menyingkirkan si senior. Dan benar saja, tak lama datanglah polisi ke tempat tersebut. Taesik pun langsung lompat ke sebuah mobil. Dia berusaha mengejar si senior, namun mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan saat melihat bagasi terbuka, ternyata di situ terdapat seorang wanita yang merupakan korban pembunuhan, dan dia pun dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Namun ketika para polisi memeriksa identitas Taesik, mereka tidak menemukan adanya catatan kriminal pada masa lalunya, apalagi keterlibatan dirinya dengan para gangster atau mafia sehingga mereka agak sedikit heran, mengapa Taesik berada di TKP bersama para pelaku tersebut. Tak hanya berdiam diri saja, Taesik pun dengan cepat melepaskan diri dan kabur dari kantor polisi tersebut dan melumpuhkan semua petugas. Hal ini membuat sang kapten polisi penasaran tentang siapakah sosok Taesik sebenarnya. Di sisi lain, teman pria ibunya Somi diculik. Ia dibawa ke markas dan diinterogasi mengenai hubungannya dengan Taesik. Apakah dia satu komplotan atau bukan? Namun karena dia memang tidak mengenal Taesik, dia pun hanya bisa meminta ampun dan sambil memohon ampun untuk jangan dibunuh. Mansuk pun dengan cepat mengampak kepa pria tersebut dan Jong Suk pun terkaget terkena muncratan darah di baju barunya yang mahal. Di saat bersamaan Ram Rowan membantai anak buah si senior, ini merupakan perintah dari Mensuk bersaudara. Kembali kepada polisi yang akhirnya mendapat jawaban tentang siapakah sosok Taesik yang sebenarnya, dan akhirnya mereka terkejut ketika mengetahui bahwa sebenarnya Taesik merupakan mantan agen pasukan khusus Komando Intelijen Militer,
Ia telah bertugas selama 10 tahun, dan berhasil menyelesaikan berbagai macam misi seperti penyerbuan, pembunuhan dan penculikan, sehingga dia dianggap sebagai mesin pembunuh yang sempurna. Taesik pun melakukan pelacakan untuk menemukan Somi. Dia menemui sekelompok penjahat untuk mencari informasi tentang lokasi keberadaan Mansuk bersaudara, dan mereka menolak untuk memberikan informasi. Taesik pun langsung menghajar mereka semua. Tanpa membuang waktu, Taesik langsung mendatangi alamat tempat bisnisnya Mansuk bersaudara. Taesik mendatangi salah satu anak buahnya di kamar toilet untuk mengetahui di mana lokasi Somi dikurung. Tak lama kemudian Ramrowan tiba-tiba muncul sehingga akhirnya terjadi duel menarik di antara mereka. Tak lama datanglah Mansuk. Ia menyuruh Ramrowan berhenti dan menyuruhnya pergi. Taesik pun lagi-lagi kehilangan jejak. Saat hendak mengejar menggunakan mobil, muncul kapten polisi tersebut dan menembaknya dan mengenai tepat di perut. Namun Taesik berhasil lolos dari kejaran para polisi tersebut. Tak lama Taesik mendapat telepon dari Mansuk dan semakin dibuat marah dengan memberitahu bahwa Somi akan dioperasi dan organ dalamnya akan dijual. Dan jelas itu adalah sebuah kesalahan besar. Dan ketika Taesik pergi untuk meminta bantuan kepada sahabatnya, akhirnya kita mengetahui alasan kenapa Taesuk berhenti menjadi agen dan memilih untuk hidup sendiri. Karena ternyata Taesuk pernah memiliki seorang istri, di mana saat itu hamil muda, mereka hidup bahagia. Hingga suatu hari terjadi sebuah insiden pembunuhan yang merampas nyawa istri dan calon bayinya. Rasa sakit, sedih dan penyesalan semua ia rasakan setelah kepergian mendiang istrinya. Sampai ia seperti diberi kesempatan untuk menebus kesalahan di masa lalunya sehingga memutuskan untuk menyelamatkan Somi bagaimanapun caranya. Setelah memotong rambut, Taesik menelpon kapten polisi untuk memberitahunya bahwa ini adalah perbuatan Mansuk bersaudara. 만석이 종석이 뭐? 오명규한테 배달시킨 것도 Entah sang kapten percaya atau tidak, Taesik akan tetap mengobrak-abrik markas Mansuk bersaudara untuk menemukan di mana Somi.
Setelah disiksa habis-habisan, Taesik pun menghubungi kakaknya Jong Suk yaitu si Mansuk untuk menawarinya sebuah pertukaran di mana Taesik hanya ingin Somi dikembalikan tanpa memperpanjang masalah ini. 너 우리가 누군지 모르지? Meski akan melakukan pertukaran, Taesik pun tetap membunuh Jong Suk. Ia menganggap bahwa orang seperti ini tidak pantas untuk hidup dan hanya menjadi sampah bagi masyarakat. Di mana Jong Suk tewas oleh sebuah ledakan yang luar biasa. Kesal karena adiknya disakiti dan dibunuh, Mansuk pun memerintahkan Romrowan untuk mengirim Somi kepada seorang dokter bedah untuk mencongkel mata Somi. Dan saat melihat Somi hendak dibedah dan dicongkel matanya, Romrowan pun tidak tega melihat hal itu. Tibalah Taesik di markas Mansuk. Dia datang sendirian dengan wajah dinginnya. Sesuai janjinya, Mansuk pun mengembalikan Somi tetapi dalam bentuk lain, yaitu hanya kedua bola matanya saja. Amarah Taesik pun meledak. Dan lagi-lagi Mansuk melakukan kesalahan besar, karena telah membangunkan Johnny yang sedang tidur. Di sini Taesik marah besar dan membunuh semua anak buah Mansuk. 무조리 씹어먹어줄게. Dan ketika Mansuk hendak kabur, muncullah Romrowan, dan mereka pun melakukan battle. Setelah membantai semua anak buahnya, sekarang giliran Taesik adu pisau dengan Gambit Romrowan. Kali ini ia tidak akan main-main lagi. Mansik sendiri mencoba kabur menggunakan mobil, namun berhasil dicegah oleh Taesik dengan menembak ban mobilnya. Kemudian Taesik menembak kaca mobilnya yang ternyata anti peluru, tetapi hal itu merupakan hal sepele bagi Taesik. Ia pun dengan mudah berhasil membunuh Mansuk. 이거 방탄유리야, 이 개새끼야. 쏴봐, 이 개새끼야. 아직 한 발 남았다. Karena Somi sudah tewas dan tak ada lagi alasan untuk hidup, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Tiba-tiba Somi muncul, ternyata Somi masih hidup.
아저씨 나 구하러 온 거예요? Faktanya saat dioperasi oleh dokter bedah, ternyata Romrowan diam-diam telah menyelamatkannya Somi, dengan memalsukan bola mata Somi dengan bola mata dokter bedah untuk diserahkan ke Mansuk. Hal ini membuktikan satu hal bahwa sekejam-kejamnya Romrowan dia masih punya hati nurani, tidak seperti kamu yang tiba-tiba putusin aku tanpa penjelasan. 아저씨. Pesan dari film ini adalah hidup harus tetap dilanjutkan, jangan terkurung oleh masa lalu, harapan selalu ada. Ketika Anda merasa bernasib paling buruk, percayalah di luar sana masih banyak orang-orang yang bernasib lebih buruk, contohnya seorang pengangguran yang masih bingung esok makan apa. Terima kasih. 한 번만 알아보자.